Oke. Nah, sebelum kita masuk bagaimana bentuk laporan kegiatan, telan staf, dan notula serta disposisi, kita harus tahu dulu tentang pengertian dari naskah dinas tersebut. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini saya ambil dari Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah. Di sini bisa kalian lihat bahwa laporan kegiatan itu sebenarnya ringkasan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu. Jadi laporan itu berisi informasi penting terkait pelaksanaan kegiatan. Jadi ada kronologis pelaksanaan kegiatan di dalam sebuah laporan kegiatan. Sedangkan telan staf seperti yang kalian lihat di layar adalah analisis pertimbangan pendapat saran secara sistematis. Jadi yang diberikan dari bawahan kepada atasan. Jadi sekali lagi telan staf itu dimungkinkan ya kita memberikan saran dan pertimbangan kita kepada atasan walaupun kita posisinya berada di level bawah, kita dimungkinkan secara kedinasan untuk menyampaikan pendapat. Jadi ada format yang setelah disiapkan yaitu berupa telaan staf di mana kita jadi bukan dari atas ke bawah, tapi bisa dari bawah ke atas dengan menggunakan telaan staf. Nah, di sini bisa secara resmi atas bawahan menyampaikan pertimbangan yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan. Jadi atau misalnya juga bawahan tersebut mungkin lebih tahu teknis tentang satu persoalan ya, tapi dan atasan mungkin pengetahuan tentang teknis dari satu permasalahan itu mereka belum terlalu dalam sehingga membutuhkan penjelasan dari bawahan yang memang mungkin menguasai teknis dari bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada notula ya, mungkin kalian sering dengarnya notulensi atau notulen, tapi itu ternyata bahasa tidak bakunya dari notula. Jadi catatan berisi catatan rapat atau proses sidang itu disebutnya notula. Jadi kalau bentuknya notulen atau notulensi itu masih kata yang tidak baku dari notula, yang bakunya adalah notula. Itu catatan berisi proses sidang atau rapat. Jadi kalau misalnya nanti kalian lulus nanti, biasanya kalian akan diminta untuk menjadi notulen, menjadi orang yang mencatat notula, orang yang mencatat jalannya rapat. Nah, ini juga sudah disiapkan di dalam Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang bagaimana format dari notula itu sendiri. Lalu kemudian yang mungkin juga akan familiar sekali akan kalian lihat ketika kalian nanti lulus ya, di awal-awal masa kalian bekerja adalah lembar disposisi. Biasanya lembar disposisi itu merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap naskah dinas yang masuk. Jadi biasanya lembar disposisi itu ketika atasan menerima sebuah naskah dinas, ketika atasan menerima sebuah surat, nah surat tersebut surat tersebut nanti akan menjadi bahan dari lembar disposisi. Jadi surat ini kan tidak bisa berhenti di atasan nih ceritanya. Surat atau naskah dinas itu kan tidak bisa berhenti di atasan saja. Harus ada yang diberikan tugas untuk menindaklanjuti surat tersebut gitu ya. Jadi ketika atasan mendapatkan surat, maka nanti atasan akan mengisi lembar disposisi kepada siapa surat itu akan diberikan untuk segera ditindaklanjuti. Jadi karena kan atasan tidak mungkin membuat semua surat balasan kan terhadap suatu naskah dinas kan, atau mengerjakan segala sesuatunya. Nah, bagian proses dari pemberian tanggung jawab, pembagian tugas dan wewenang itu salah satunya kita bisa lihat pada lembar disposisi. Di situ ada keterangannya kepada siapa nanti naskah dinas ini untuk ditindaklanjuti. Jadi kepada siapa naskah dinas itu ibaratnya secara aplikatifnya atau secara teknisnya akan diselesaikan oleh orang yang berada di bawah atasan. Nah, untuk contohnya sendiri dari keempat berkas ini ya, kita lihat kalau di
Nah, bisa kelihatan di tempat kalian, di layar kalian? Bisa, Bu. Oke. Oke, ini adalah contoh untuk laporan kegiatan atau laporan peristiwa, laporan kejadian yang formatnya ada di Permendagri nomor 1 tahun 2023. Bisa kalian lihat di sini. Jadi kalau mungkin yang beredar di internet banyak ya, tapi kalau yang sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2023 sebenarnya modelnya atau formatnya seperti ini. Kalau kita lihat ngambil contoh misalnya di internet memang sangat banyak model bentuk laporan kegiatan, tapi yang disepakati untuk dijadikan pedoman, dijadikan patokan dalam membuat laporan itu ada di tingkat Kementerian Dalam Negeri, tingkat pusat atau di tingkat pemerintah daerah. Nah, itu kita bisa lihat di Permendagri nomor 1 tahun 2023. Dan untuk di laporannya, jadi di sini sudah jelas ya. Kita lihat di sini ada jelas ada judul terlebih dahulu. Maaf, yang pertama kali di atas itu pasti ada Kopnas Kadinas atau perangkat daerah. Kemudian setelah itu ada laporan, ada judul ya, ada judul laporannya tentang apa? Silakan diisi nanti tentang substansi atau isi dari laporan tersebut, tema, ibaratnya judul kegiatan tersebut itu tentang apa. Nah, kemudian masuk ada 5 sub. Yang pertama ada pendahuluan, lalu yang kedua ada kegiatan yang dilaksanakan, lalu yang ketiga ada hasil yang dicapai, yang keempat ada kesimpulan dan saran, yang kelima ada penutup. Nah, di pendahuluan sendiri ada 3 yang bisa kalian lihat, ada umum, latar belakang, landasan hukum, dan maksud dan tujuan. Jadi umum dan latar belakang itu hampir mirip-mirip kalau di SK itu di bagian menimbang. Di situ bisa kita lihat ada latar belakang kenapa kegiatan tersebut diadakan atau kenapa kejadian tersebut kenapa kegiatan tersebut diadakan, kenapa kegiatan tersebut diselenggarakan, urgensinya apa kegiatan tersebut diselenggarakan. Nah, itu bisa dituangkan di dalam latar belakang. Kemudian landasan hukum tentu saja berisi tentang peraturan apa saja yang menjadi dasar dari pelaksanaan kegiatan, termasuk peraturan yang nantinya akan berdampak pada anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Itu juga dimasukkan. Jadi kalau misalnya ada aturan tentang DIPA ya, tentang penggunaan anggaran, itu juga dimasukkan di dalam landasan hukum. Lalu yang ketiga adalah maksud dan tujuan. Nah, seperti biasa ada tentu dalam penyelenggaraan kegiatan itu pasti ada tujuannya, kenapa kegiatan itu dilaksanakan. Jadi yang pertama tadi kalau di latar belakang kenapa urgensinya apa melaksanakan kegiatan tersebut, lalu di yang poin nomor 3 tujuannya apa, ketika selesai melaksanakan kegiatan tersebut tujuannya yang mau kita capai itu apa. Nah, itu dituangkan di dalam maksud dan tujuan. Kemudian B, ada kegiatan yang dilaksanakan. Ini di sini di poin ini silakan diceritakan kronologis kegiatan tersebut. Jadi bisa misalnya karena kronologis berarti menceritakan bagaimana urutan waktu dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi bisa rundown dimasukkan di dalam kegiatan yang dilaksanakan, di dalam poin kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian bisa juga menceritakan tentang siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Bisa juga membahas tentang apa yang dibahas dalam kegiatan tersebut. Lalu bisa juga tentang kapan. Pada dasarnya pakai saja rumus pertanyaan sederhana ya. Rumus pertanyaan sederhana yang 5W1H untuk bisa menjawab poin kegiatan yang dilaksanakan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan itu isinya apa saja, yaitu tadi siapa yang melaksanakan, kita bisa pakai who, siapa yang melaksanakan, lalu kemudian when ya, kita bisa pakai kapan itu dilaksanakan, lalu kemudian where, di mana tempat pelaksanaan kegiatan tersebut, lalu kemudian apa lagi, who, when, where. Kalau why mungkin sudah terjawab di latar belakang ya. Kalau why mungkin sudah terjawab di latar belakang.
kenapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Lalu kemudian apa? Who, when, where, why, what ya, apa kegiatannya udah bisa kelihatan di judul dan di pendahuluan sudah bisa kelihatan kegiatannya apa. Lalu how, bagaimana kegiatan itu berlangsung, bagaimana kegiatan itu diselenggarakan, itu juga bisa mendukung untuk poin nomor 2 atau poin B yang isinya tentang kegiatan yang dilaksanakan. Jadi sederhana saja sebenarnya, mulai dulu dengan start dari 5W1H itu untuk bisa menceritakan isi dari laporan kegiatan. Kemudian hasil yang dicapai, nah kira-kira hasil yang dicapai apa saja yang bisa didapatkan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Nah itu silakan dirinci, misalnya laporan kegiatan, misalnya laporan kegiatan kunjungan ketika misalnya monitoring magang ke daerah. Nah nanti hasil yang dicapainya bisa mungkin menyebutkan bahwa hasil monitoring magang ternyata ada praja yang tidak hadir, tidak berada di lokasi magang pada saat pelaksanaan monitoring. Nah itu bisa juga masuk di dalam poin C, hasil yang dicapai. Jadi apa output dari pelaksanaan kegiatan tersebut, apa keluaran dari kegiatan tersebut. Lalu yang kemudian di poin keempat itu ada kesimpulan dan saran. Nah itu bisa misalnya tentang monitoring magang lagi. Nah bisa disimpulkan oleh si pelaksana monitoring, misalnya kesimpulannya misalnya masih belum maksimal pengawasan yang diberlakukan bagi praja, karena masih ada oknum yang tidak berada di lokasi magang ketika monitoring. Jadi lalu sarannya mungkin disampaikan oleh si yang melaksanakan monitoring. Misalnya sarannya adalah perlu penindakan lebih lanjut ya, lebih tegas terhadap oknum yang diduga tidak berada pada lokasi magang saat monitoring. Nah itu bisa untuk mengisi pada kesimpulan dan saran. Kalau penutup yang terakhir, yang E, penutup itu biasanya ya demikian laporan kegiatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya atau dipergunakan dengan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Jadi seperti penutup pada surat. Nah itu modelnya kalau yang mengisi poin E pada penutup. Dan jangan lupa dibuat D-nya pada tanggal, nama jabatan, dibuat D-nya silakan diisi dengan kabupaten, kota kabupaten dari perangkat daerah tersebut, tanggalnya, tanggal diisi pengisiannya, lalu nama jabatannya, dan kemudian diikuti dengan nama terang, jabatannya apa, misalnya Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan. Jadi silahkan nanti di bawahnya tinggal membubuhkan tanda tangan dan menuliskan nama terang. Ini yang untuk model untuk laporan tentang laporan kegiatan ya. Ini saya juga akan coba share ke kalian. Ini salah satu contoh yang saya temukan di internet, yang mungkin formatnya tidak sama persis dengan apa yang sudah disiapkan oleh Permendagri. Izin Bu, ke mute Bu. Oke, mungkin formatnya tidak akan sama persis dengan apa yang sudah disiapkan oleh Kemendagri, tapi isinya kalian bisa ambil nanti, kalian bisa lihat gitu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan. Jadi seperti misalnya posisi penentuan jadwal atau rundown acara itu letaknya di poin yang mana, dan seterusnya. Ini salah satu contoh dari untuk laporan kegiatan. Nah, ini ada saya ambil ada yang dari Kabupaten Boyolali? Siapa dari Kabupaten Boyolali mungkin ada di sini? Tidak ada? Oke. Nah, ini kalau kita lihat siap satu kares sama saya. Oke, satu kares ya. Karesidenan apa itu? Boyolali itu karesidenan apa tuh? Purwakarta, Bu. Oke, Purwakarta. Purwokerto bukan Purwakarta ya? Purwokerto atau Purwakarta?
Purwakarta, Bu. Surakarta, Bu. Oh, Surakarta. Oke, Surakarta. Kalau Purwakarta itu ada di Jawa Barat kalau nggak salah. Oke, nah ini. Betul, Bu. Oke. Nah ini ya kita lihat ya contoh dari laporan pelaksanaan kegiatan. Kalau kalian bisa lihat latar belakang ini tentang laporan akhir pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan dasar LATSAR bagi CPNS golongan 3 angkatan 99 tahun 2019. Nah ini mungkin karena dia bentuknya bendel yang agak tebal, makanya itulah kenapa mereka untuk kop suratnya itu ditaruh di bagian cover atau judul. Tapi kalau misalnya untuk yang hanya ya tidak berbentuk dalam sebuah buku atau tidak berbentuk dalam sebuah satu bendel, ya lebih baik dibuat seperti format surat, yaitu di mana kop suratnya berada di header, bukan berada pada judul, bukan berada pada cover depan atau ya berada pada cover depan, kecuali kalau bentuknya bendelan seperti ini di cover depan nggak apa-apa. Tapi kalau bentuknya misalnya dia tidak bendel atau misalnya hanya terdiri dari beberapa halaman, ya silakan seperti surat biasa dengan kop suratnya itu ada di bagian header bagian atas. Nah ini isinya ya, latar belakang itu kalian bisa lihat di sini. Dia memasukkan tentang, kita cari sekarang kenapa sih perlu kan latar belakang itu isinya kenapa perlu diadakan kegiatan tersebut. Nah kalau kita lihat di sini, kita lihat pada contoh di sini sudah dimention nih, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan. Ini sebenarnya poinnya. Jadi dari di awal di paragraf pertama mungkin bercerita tentang PNS, lalu paragraf yang kedua pentingnya PNS dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kualitas dari PNS itu sendiri. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengembangkan kualitas PNS itu? Dia masukkan di sini. Yang ini juga menjadi dasar, menjadi alasan kenapa perlu atau kenapa penting diselenggarakan kegiatan. Jadi latar belakangnya adalah sebenarnya ini poinnya. Mengapa perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan LATSAR untuk CPNS golongan 3. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah sebenarnya ada dasar hukum. Nah, di sini ada, kalau kalian lihat di sini poin B ada indikator kinerja. Nah, indikator kinerja ini mungkin bisa dimasukkan untuk indikator kinerja ini sebenarnya bisa dimasukkan di latar belakang. Jadi tolak ukur dari kinerja, tolak ukur dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi misalnya disediakannya kegiatan tersebut itu anggarannya untuk 40 orang, ternyata realisasinya juga untuk memang benar 40 orang yang mengikuti kegiatan tersebut. Atau jangan-jangan sebenarnya indikator kinerja ini sepertinya kayaknya ya dia lebih cocok dimasukkan di hasil pelaksanaan, kegiatan. Jadi sebenarnya mungkin sekedar memberikan gambaran ya, sekedar memberikan gambaran sebenarnya tentang susunan atau indikator dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Tapi ini sepertinya karena dia ada realisasinya, jadi alangkah lebih baiknya sebenarnya dimasukkan pada hasil yang didapatkan. Lalu kemudian ada dasar hukum, cocok ya dengan yang di peraturan yang pada Permendagri nomor 1 tahun 2023, ada dasar hukum. Lalu mungkin yang kurang adalah maksud dan tujuan. Oh, ternyata maksud dan tujuan sudah ada. Jadi di sini hampir mirip ya. Untuk yang poin 1, poin pendahuluannya ada latar belakang yang bisa kita lihat dari bagian ini. Lalu kemudian ada dasar hukum pelaksanaan, isinya adalah peraturan perundang-undangan sampai pada anggaran dari pelaksanaannya. Nih kalau kalian lihat di sini ada peraturan daerah Kabupaten Boyolali tentang anggaran, tentang
standar biaya honorarium, biaya makan dan segala macamnya. Nah, itu dimasukkan. Karena pelaksanaan kegiatan dalam Pemda itu pasti punya dampak atau pasti punya perihal anggarannya di dalamnya. Nah, untuk memperkuat dari keberadaan anggaran tersebut, mengesahkan keberadaan anggaran tersebut untuk diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan, maka perlu untuk memasukkan poin anggaran di dalam dasar hukum, peraturan-peraturan tentang anggaran di dalam dasar hukum. Lalu kemudian ini maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Latsar bagi CPNS. Nah, ini di sini nanti poin F ini adalah kalau yang di Boyolali poin F adalah pelaksanaan, kalau di kita di Permendagri nomor 1 tahun 2023 bisa kita masukkan di kegiatan yang dilaksanakan. Jadi pelaksanaan atau kegiatan yang dilaksanakan ya. Di sini kalau tadi mulai darinya kan 5W1H ya. 5W1H kita lihat di sini who-nya siapa? Who-nya sudah kelihatan. Who yang menyelenggarakan dengan who yang diselenggarakan. Who yang menyelenggarakan dengan atau subjek penyelenggara, who subjek sebagai subjek penyelenggara dan who sebagai objek penyelenggara. Jadi di sini udah terjawab ya, subjek penyelenggaranya adalah BKPPD Kabupaten Boyolali dan BPSDM, dan objeknya bisa kita lihat di sini juga. Oke, objeknya belum kelihatan, belum di statement ya. Belum di statement di sini siapa yang akan mengikuti kegiatan. Oke, belum di statement secara tertulis ya, secara khusus, tapi sudah bisa kita lihat kalau bahwa ini adalah untuk CPNS golongan 3. Nah, terus kemudian kita when, dari who ke when, ini kelihatan juga di sini waktunya adalah tanggal 3 Juni sampai 18 September. Lalu kemudian who, when, where-nya juga kelihatan, where-nya atau tempatnya di sini kelihatan juga. Blended learning. Jadi e-learning dengan pembelajaran secara klasikal. Lalu what, apa yang akan diselenggarakan juga kelihatan di sini. Apa yang diselenggarakan bisa misalnya nih. Nah, apa saja yang akan dilatih untuk diklatnya kelihatan di sini juga. How-nya juga kelihatan nih. Bagaimana diklat itu akan berlangsung juga kelihatan melalui ini. Oke, berarti nah, ada juga yang menyebutkan tentang biaya pelanggaraan dan lain sebagainya. Ini disebut dengan hasil ini disebut dengan pelaksanaan kegiatan atau kegiatan yang dilaksanakan. Lalu kemudian hasil yang dicapai. Kalau di sini mereka menuliskan hasil kelulusan, kalau di Permendagri nomor 1 tahun 2023 itu adalah poin C, hasil yang dicapai. Nah, ini bisa juga sebagai bahan dari untuk mengisi hasil yang dicapai. Nah, ini sebagai hasil dari kegiatan, hasil dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Jadi kita lihat ternyata yang mengikuti CPNS, yang mengikuti diklat itu sangat memuaskan, posisi sangat memuaskan ada 14 orang, posisi memuaskan ada 26 orang, dan cukup memuaskan adalah 0 orang, atau tidak ada yang cukup memuaskan. Nah, kemudian disebut juga peserta pelatihan terbaiknya itu siapa saja. Nah, itu hasil juga kan, peserta pelatihan terbaik itu kan juga hasil dari kegiatan penyelenggaraan kegiatan. Jadi prestasi dari setiap peserta itu sebagai hasil, dan peserta yang terbaik juga sebagai hasil. Lalu kemudian ini sebagai penutup. Nah, di sini mungkin miss-nya di penyelenggaraan kegiatan ini, di laporan penyelenggaraan kegiatan ini tidak ada kesimpulan dan saran ya. Jadi kesimpulan dan saran itu sebenarnya baik untuk perbaikan ke depannya nanti. Kan kelihatan tuh dalam sebuah kegiatan kira-kira apa yang kurang, kira-kira apa yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan kegiatan. Nah, itu sebenarnya sangat bagus ketika juga dilaporkan dan supaya menjadi penanda atau menjadi highlight perbaikan untuk di penyelenggaraan kegiatan selanjutnya. Apalagi kalau Latsar ini kan sifatnya yang terus-menerus ya, artinya
tahun ini ada, tahun depan juga ada, tahun depannya lagi juga ada. Jadi sebagai perbaikan, baiknya ketika ada hambatan atau ketika ada tantangan yang ditemui dalam penyelenggaraan kegiatan, itu bisa masuk di dalam satu sub khusus, yaitu kesimpulan dan saran sebagai proses evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Nah, untuk penutupnya ini juga hampir sama ya dengan semua penutup surat, semua penutup naskah dinas. Jadi demikian laporan dilaksanakan. Mungkin ditambahkan dengan yang berkaitan dengan surat ini atau yang berkaitan dengan bundle ini, dokumen yang ikut serta di dalam kelompok surat ini apa saja lampirannya, dokumen apa saja. Nah, itu bisa disampaikan juga di dalam penutup. Nah, ini mungkin yang tidak ada juga, dibuat D-nya tidak kelihatan ya. Jadi di sini nggak kelihatan siapa yang membuat. Yang membuat ya ada pada cover, tapi di mana dibuat tidak kelihatan. Jadi kalau misalnya di yang Permendagri nomor 1 tahun 2023, nah dibuat di Boyolali pada tanggalnya tanggal berapa silakan dimasukkan. Lalu masuk Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Boyolali, lalu tanda tangan, stempel, lalu kemudian diikuti dengan nama yang bertanda tangan, lalu pangkat, lalu NIP. Ini contoh untuk laporan kegiatan ya. Sampai di sini ada pertanyaan untuk laporan kegiatan? Oke, saya anggap tidak ada ya, karena tidak ada yang menjawab, jadi mungkin sudah mendapat gambaran sedikit tentang laporan kegiatan. Dan oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang telaan staf. Setelah laporan kegiatan, kita akan membahas tentang telaan staf. Nah, apa yang kira-kira bagaimana format dalam menulis lelahan staf, bagaimana format yang baku sesuai dengan Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang telahan staf. Di sini kelihatan ya ininya ya. Siap, Bu. Oke, belum. Nah, apakah kelihatan? Sudah kelihatan agak jelas? Siap, sudah, Bu. Sudah ya. Hampir mirip-mirip dengan apa nih kira-kira format dari telahan staf ini? Naskah dinas apa yang hampir-hampir? Ya, betul. Oke, betul yang disampaikan oleh Paulina dengan Usman ya. Jadi telahan staf itu untuk formatnya itu hampir mirip-mirip dengan nota dinas. Format di bagian atas ya hampir-hampir mirip dengan nota dinas, tapi yang membedakan adalah isi suratnya, isi naskah dinasnya. Jadi kalau nota dinas itu kan tidak ada, hanya diberikan ada 3 bagian pada bagian isi, cuman tidak rigid ya, tidak rigid pembabakannya. Tapi kalau misalnya di telahan staf dia hampir mirip dengan laporan kegiatan, jadi ada pembabakan yang lebih spesifik terkait apa nanti yang akan diisikan pada naskah dinas tersebut pada telahan staf. Jadi seperti misalnya pada isi, kita langsung masuk pada isi ya. Di sini ada persoalan, lalu praanggapan, yang kemudian poin yang ketiga adalah fakta-fakta yang mempengaruhi. Poin keempat adalah analisis, poin kelima kesimpulan, dan poin keenam saran. Sementara dari yang terhormat sampai hal ya dari bagian awal ini itu hampir mirip dengan nota dinas. Nah, di persoalan ini kita sebagai bawahan silahkan menyampaikan kira-kira permasalahan apa yang ingin kita sampaikan lewat telahan staf ini. Jadi bisa juga apa maksud kita menuliskan telahan staf ini? Pasti kan ada suatu persoalan yang membuat penting bagi seorang bawahan dalam memberikan pendapat atau pertimbangan terhadap persoalan tersebut, sehingga di poin nomor 1 persoalan tersebut, di poin persoalan bisa dijelaskan maksud atau
kenapa perlu menuliskan telahan staf, kenapa perlu memberikan sudut pandang pendapat dari bawahan kepada atasan. Lalu yang kedua adalah peranggapan. Peranggapan ini bisa semacam hipotesa sementara dari staf, ya. Kalau kalian sudah familiar dengan kata hipotesa, itu seperti ya hampir mirip dengan anggapan, hampir mirip dengan dugaan, ya, dugaan sementara yang dirasakan atau yang ditemukan oleh staf, oleh bawahan terkait persoalan tersebut, terkait satu permasalahan. Nah, itu bisa masuk di dalam peranggapan, di poin peranggapan. Lalu yang kemudian untuk menguatkan peranggapan tersebut, untuk menguatkan hipotesis tersebut atau hipotesa tersebut, bawahan tentunya kan nggak mungkin nih asal ibaratnya apalagi dalam bentuk naskah dinas, ya, dalam bentuk kedinasan tuh kan nggak mungkin kita kalau diibaratkan tuh asal bunyi gitu loh, atau asal bicara tapi tanpa ada bukti yang konkret, yang benar, ya, yang real. Nah, ada disediakan slot, ada disediakan sub yang nanti bawahan atau staf yang menulis surat tersebut bisa melampirkan apa saja sih bukti-bukti konkret yang mendukung dari peranggapan tersebut. Jadi fakta-fakta yang mempengaruhi peranggapan bawahan terhadap permasalahan atau persoalan tersebut. Kemudian yang di poin keempatnya baru kita masuk ke analisis. Jadi hipotesa ada, dugaan ada, kemudian diperkuat dengan bukti-bukti dan dikumpulkan juga bukti-bukti yang mungkin bisa juga melemahkan, ya, tidak hanya menguatkan dari peranggapan tapi juga mungkin bisa melemahkan peranggapan, ya. Ibaratnya kalau kita ngasih fakta-fakta yang mempengaruhi, yaitu kita kasih ke semuanya. Jadi ada yang fakta yang namanya mempengaruhi, ya, mempengaruhi itu bisa akhirnya menguatkan peranggapan tapi juga pada akhirnya bisa melemahkan peranggapan. Nah, itu kemudian kita analisis, kita berikan kita coba lakukan pendalaman terkait apa sih yang sebenarnya bisa menyebabkan permasalahan ini terjadi dan bagaimana jalan keluarnya. Itu kita deskripsikan dalam analisis. Lalu setelah kita menganalisis permasalahan tersebut dengan bukti-bukti yang telah kita kumpulkan di bagian analisis, maka di bagian kelima kita tinggal menarik kesimpulan. Jadi kira-kira dengan masalah ini kalau menurut bawahan, menurut staf, solusinya seperti apa. Nah, itu kita bisa masukkan dalam kesimpulan. Lalu yang terakhir ada saran. Nah, saran itu biasanya berisi tentang apa saja yang perlu dilakukan oleh atasan, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh atasan untuk atau sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Nah, contohnya juga sudah ada. Saya juga coba cari di internet contoh telahan staf yang dibuat yang mirip-mirip dengan format dari Permendagri nomor 1 tahun 2023. Oke, apakah tertampil di kalian? Di layar kalian? Siap belum, Bu? Sudah, Bu. Oke, sudah, ya. Jadi ini modelnya untuk telahan staf yang dibuat oleh pemerintah Kota Denpasar. Oke. Pemerintah Kota Denpasar. Dan dari Kota Denpasar di sini? Nggak ada kelas S1, E2, E3, ya. Nggak ada yang dari Kota Denpasar. Nah, ini kurang lebih contoh dari telahan staf. Kalau kita lihat di sini, ya, di bagian awal dari telahan staf itu sudah oke. Tujuan suratnya ada, tujuan kepada siapa diberikan telahan stafnya ini ada. Lalu siapa yang membuat telahan staf, kelihatan di sini juga siapa yang membuat telahan staf. Ya, posisinya kebetulan yang membuat telahan staf itu adalah
posisi ini ya baratnya posisi di jabatan yang tinggi juga, tapi memang masih merupakan bawahan dari wali kota Denpasar. Jadi berada di level paling tinggi mungkin untuk OPD-nya, tapi tetap berada di bawah kepala daerah. Jadi oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar. Tanggalnya sudah ada, lalu nomornya juga sudah ada, lampirannya laporan hasil rakol penyediaan birokrasi dan pengadaan CASN. Nih, perihalnya atau halnya, nah mohon untuk menggeser anggaran kegiatan pada APBD tahun 2021. Nah, di sini bisa kita lihat juga telaan staf ini sebenarnya secara umum untuk membicarakan ya, untuk memberikan gambaran kepada Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Mbak PJ Sekretaris Daerah Kota Denpasar bahwa ada alasan, ada maksud kenapa perlu adanya pergeseran anggaran kegiatan. Jadi pertimbangan dari staf tentang anggaran kegiatan APBD dan perlu adanya pergeseran anggaran kegiatan. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di Permendagri nomor 1 tahun 2023, telaan staf di poin pertamanya itu adalah persoalan. Nah, di telaan staf sebagai contoh yang dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian BKPSDM Kota Denpasar sudah mencantumkan bahwa poin 1 ya, di poin 1 di persoalan ini ada poin 1 juga sama-sama berkaitan tentang persoalan. Jadi persoalannya apa nih kira-kira nih? Nah, persoalannya adalah belum mendapatkan anggaran pelaksanaan kegiatan Induk 2021 untuk kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengendaan PNS dan P3K. Jadi di sini masalahnya ya, belum mendapatkan anggaran pelaksanaan kegiatan Induk pada APBD Kota Denpasar ya. Padahal di poin pertama ini sudah ada hasil rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN ya, yang menegaskan bahwa persiapan pengadaan CASN itu dilaksanakan pada awal tahun 2021. Pada awal tahun 2021. Nah, pada awal tahun 2021 dimulai sekitar bulan April atau Mei 2021 ya. Surat ini kan ditulis di tanggal 16 Maret 2021. Jadi CASN ini akan dimulai sekitar bulan April dan bulan Mei. Tapi sampai bulan Maret 16 atau sampai tanggal 16 Maret belum mendapatkan anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadi belum ada anggaran pelaksanaan kegiatan untuk fasilitasi pengadaan CPNS dan P3K. Nah, ini yang menjadi problemnya, ini yang menjadi titik persoalan dari kenapa penting adanya telaan staf dari BKPSDM, karena BKPSDM kan yang mengurusi untuk pengadaan CASN. Nah, ternyata sampai bulan Maret sampai tanggal 16 itu belum ada anggarannya. Nah, poin yang kedua yang selanjutnya kalau kita lihat di Permendagri 1 2023 itu berisi tentang praanggapan ya atau hipotesa sementara. Nah, praanggapan di sini ya sama juga sebagai poin nomor 2, praanggapan di sini. Coba kita lihat. Nah, praanggapan di sini tahun 2019 ya, tahun 2019 itu dilaksanakan dengan lancar. Jadi dilaksanakan dengan lancar. Jadi menurut yang membuat telaan staf, karena pengalaman sebelumnya penyelenggaraannya itu berjalan dengan lancar, tapi kok pas di tahun 2021 kok tidak ada anggarannya. Padahal sebelumnya pelaksanaannya itu berjalan dengan lancar dan seluruh CPNS yang lulus seleksi itu sudah menerima SK CPNS dan sudah ditempatkan sesuai dengan formasi. Jadi kan ada tanda tanya nih, ada pertanyaan nih, kenapa yang kemarin itu berjalan dengan lancar, kenapa kemarin berhasil tapi di tahun 2019, tapi kenapa di tahun 2021 kok tidak dianggarkan lagi untuk penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan P3K.
Nah, kemudian di sini disampaikan fakta-fakta yang mempengaruhi. Nah, fakta-fakta yang mempengaruhi selanjutnya ya, kalau di sini dia sebutkan dasar hukumnya di Wali Kota Denpasar, setelah staf oleh BKPSDM, Kepala BKPSDM Denpasar, dia sebutkan untuk dia isi dengan dasar hukum. Bisa juga diisi dengan dasar hukum, bisa juga diisi dengan deskripsi bukti-bukti yang sudah kita dapatkan. Bukti-bukti yang mendukung ataupun melemahkan dari posisi peranggapan kita. Jadi bukti-bukti yang mendukung, misalnya yang tadi disampaikan 2019 berhasil, kenapa 2021 tidak dinikan? Padahal di sini sudah ada beberapa bukti mendukung bahwa 2021 kita bisa nih ngadakan, cuman mungkin dengan, kalau kalian lihat nomor G ya, cuman mungkin dengan dengan menggunakan protokol COVID gitu. Jadi semuanya protokolnya sesuai dengan standar bagaimana penyelenggaraan di era atau di masa COVID gitu. Jadi ibaratnya diyakinkan si penerima surat, penerima telahan staf bahwa permasalahan ini tuh bisa ada jalan keluarnya dengan model yang seperti ini misalnya. Jadi bisa di fakta-fakta yang mempengaruhi ini bisa kita sampaikan untuk yang menguatkannya atau yang meyakinkan si penerima surat, atau justru yang bisa melemahkan atau yang bisa justru membuat tidak yakin bagi si penerima surat untuk mengambil sebuah langkah. Penerima surat dalam hal ini adalah atasan kita. Lalu kemudian di poin 4 ada analisis. Nah, analisisnya silakan dijelaskan. Jadi diterangkan di sini pelaksanaan seleksi CASN itu dimulai bulan April dan bulan Mei ya. Berarti urgensinya harus cepat dan penting karena cepat karena sudah dari bulan Maret ke April, penting karena sudah menjadi arahan dari Pak Menpan RB. Nah, kemudian di dalam rapat koordinasi itu dijelaskan juga di dalam kegiatan yang kita selenggarakan itu ada apa saja yang akan dibahas. Nah, ini disampaikan juga. Nah, kemudian pada poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan ya dapat di sini ya sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Kesimpulannya memang belum ada dan rencananya akan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat yaitu Kemenpan RB dan BKN. Lalu kemudian yang keenam di sini ada saran. Nah, saran yang disampaikan oleh BKPSDM kepada wali kota bahwa untuk dapat dilakukan pergeseran anggaran kegiatan. Jadi sarannya ya, jadi intinya tuh supaya bisa digeser anggarannya menjadi dari yang awalnya mungkin tidak ada menjadi ada atau menggantikan kegiatan yang lainnya. Penutupnya juga sama seperti penutup surat yang lainnya. Penutup naskah dinas. Demikian telah staf dipergunakan sebagaimana mestinya. Staf mohon aratan. Lanjut. Oke, nama jabatan. Nah, ya mungkin yang karena di sini sudah ada tanggal ya. Di atas kan sudah ada tanggal nih yang mungkin kalian bisa jadi highlight ya. Di atas kan sudah ada tanggal. Jadi di bawah sini tidak perlu ditulis lagi tanggal. Karena akan ada 2 tanggal. Padahal tanggalnya sama kan, tapi ada 2. Jadi sekali lagi kalau telahan staf itu tanggalnya di atas. Telahan staf dan nota dinas itu tanggalnya di atas. Jadi tanggal yang di bawah ini sudah tidak perlu dicantumkan lagi. Nah, oke. Untuk ini telahan staf ada pertanyaan? Oke, apa ada pertanyaan untuk telahan staf? Oke, sambil saya rehat dulu deh. Saya mau tanya Gidro, Andreas Gidro. Hadir? Andreas Gidro hadir?
Andreas Gidro tidak hadir atau HP-nya di mana? Orangnya di mana? Hadir, Bu. Oke. Andreas Gidro, coba format telaan staf. Kalau Gidro mendengarkan dari tadi, format telaan staf itu mirip dengan naskah dinas apa? Apa? Gidro? Siap, Bu. Format telaan staf mirip dengan format naskah dinas apa? Diceritakan. Sebutkan aja naskah dinas yang Gidro tahu. Siap, nota dinas, Bu. Oke, jadi telaan staf, betul apa yang disampaikan oleh Gidro, telaan staf itu hampir mirip dengan formatnya hampir mirip dengan nota dinas. Oke, saya lanjutkan ya, karena saya sebentar lagi sudah ini. Saya lanjutkan pada yang ketiga, yaitu tentang notulen. Tentang format notula. Nah, ini format notula dari Permendagri nomor 1 tahun 2023. Nah, sekali lagi karena notula itu adalah merekam, catatan yang merekam tentang apa yang terjadi selama pelaksanaan rapat atau sidang, maka ada beberapa poin yang memang mencirikan dari pelaksanaan sidang atau rapat itu sendiri, yaitu kalau kalian lihat di sini sidang atau rapatnya itu bercerita tentang apa, lalu kemudian di sini yang khas sidang atau rapat, pasti setiap rapat dan sidang itu pasti ada pimpinannya, jadi di sini dilihat. Lalu notula itu adalah sebuah catatan, jadi dijelaskan juga, disebutkan juga siapa yang mencatat catatan tersebut, jadi biar bisa dipertanggungjawabkan ya, jadi tidak asal mencatat lah ibaratnya, tidak asal mencatat, tidak asal merekam peristiwa atau merekam percakapan atau pembicaraan atau diskusi yang berjalan selama sidang dan rapat. Jadi makanya si pencatat ya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya, si pencatat atau si pencatatnya itu dimasukkan di dalam dokumen notulanya, di dalam